Baik. Nah, terkait dengan pembelajaran berbasis teknologi informasi, eh, tentu saja harus didukung oleh komponen-komponen yang lain. Ya, diantaranya pembelajaran harus berbasis inquiry ya. Kemudian harus menggunakan perangkat digital ya dalam pembelajaran. Kemudian eh, proyek dalam pembelajaran tersebut kepada peserta didik diberikan proyek yang harus mereka selesaikan. Proyek itu berbasis masalah ya yang harus mereka selesaikan. Dan tentu saja masalah tersebut dari dunia nyata ya. Selanjutnya eh, pembelajaran dilakukan secara langsung ya dan tentu saja menggunakan teknologi informasi di mana semua ini dia terintegrasi. Nah, ketika terintegrasi menjadi satu kesatuan maka uh, kita menampilkan suatu pembelajaran yang mengintegrasikan perangkat digital dalam pembelajaran. Ini salah satu contoh dari uh, pembelajaran ICT yang inovatif. Ya. Bisa saudara-saudara sekalian berikan contoh pembelajaran ICT yang inovatif. Berikan contoh konkret. Siapa yang bisa? Apa yang bisa? Pembelajaran ICT yang inovatif itu seperti apa wujudnya? Contoh konkretnya kayak gimana? Misalkan dalam pembelajaran IPA, seperti apa kira-kira? Pembelajaran ICT yang inovatif. Oke, kalau belum ada yang bisa memberikan contoh, maka saya coba memberikan satu contoh sederhana untuk menstimulus Bapak, saudara-saudara sekalian, untuk memberikan contoh selanjutnya. Misalkan diberikan suatu masalah ya mengenai perkembangan populasi manusia pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu. Contoh seperti itu, perkembangan populasi manusia pada suatu tempat dalam kurun waktu tertentu. Nah, itu kan suatu contoh suatu permasalahan dari dunia nyata kan. Nah, misalkan dari populasi penduduk tersebut mau dicari jumlah populasi manusia usia kerja, jumlah populasi manusia usia lanjut, dan jumlah populasi manusia usia sekolah. Ya. Dan kepada peserta didik diberikan tugas proyek untuk eh, mencari solusi atau jawaban dari eh, masalah yang diberikan oleh guru. Nah, kalau orang matematika sudah pasti mereka tahu bahwa ini permasalahan dalam dunia statistik, ya. Dan untuk menyelesaikan persoalan tersebut, maka menggunakan uh, konsep statistik mulai dari yang sederhana, kemudian bagaimana menggambarkan peningkatan populasi manusia itu dalam suatu kurun waktu tertentu, itu bisa menggunakan contoh diagram batang, ya, atau bisa menggunakan grafik juga kurva untuk menunjukkan peningkatan uh, populasi manusia. Selanjutnya
bagaimana menunjukkan peningkatan tersebut terkait dengan penggunaan ICT. Ya, misalkan guru seperti saya saat ini yang sedang memberikan kuliah untuk saudara-saudara sekalian. Nah, di antara saudara-saudara sekalian pernah melihat papan elektronik tidak? Papan tulis elektronik. Bukan di Zoom ya, bukan di Zoom, bukan pula di Google Classroom. Bukan. Tapi papan tulis elektronik yang digunakan dalam ruang kuliah fisik. Pernah ada yang lihat tidak? Tes. Apakah suara saya kedengaran? Tes. Dengar, Pak. Terdengar. Oke. Tolong diresponnya kalau saya bertanya supaya saya tahu bahwa suara saya kedengaran ya. Ada di antara saudara-saudara sekalian yang pernah melihat papan tulis elektronik? Kalau saya pernah lihat, Pak, tapi kalau dalam penggunaannya tuh belum pernah lihat, Pak. Oke, baik. Hanya Bagus. lihat bentuk fisiknya, Pak. Lihat bentuknya, lihat barangnya aja ya. Jadi Iya, Pak. papan tulis elektronik tentu saja dia punya pena, dia punya spidol sendiri juga ya. Dan pernah saya uji coba penggunaan papan tulis elektronik tersebut ya. Bagi orang matematika di sini Ibu Syanet ada tidak? Frans, ada? Ada? Hadir ya? Oke. Itu kalau pernah masuk di lab ruang olah data di POKA itu ada papan tulis elektronik itu. Nah, di situ ada di bagian belakang ya. Waktu itu kita pernah gunakan. Jadi ketika guru atau dosen menulis di papan, selanjutnya papan tulis tersebut dikoneksi dengan printer khusus juga. Begitu selesai materi yang diberikan, catatan tangan dari dosen ya, langsung dikonek ke printer dan langsung di print hasil coretan-coretan di papan itu, sehingga langsung peserta didik atau dalam hal ini mahasiswa bisa langsung mengakses hasil printout dari papan tulis elektronik tersebut untuk digunakan sebagai bahan ajar ya, untuk digunakan sebagai referensi untuk belajar seperti itu. Nah, itu contoh dari papan tulis elektronik. Nah, tadi saya kasih contoh bagaimana guru memberikan contoh masalah kepada peserta didik ya, bagaimana peningkatan populasi manusia dalam kurun waktu tertentu. Kemudian menugaskan mereka untuk mencari sumber-sumber belajar, sumber informasi untuk belajar ya, secara mandiri. Tentu saja mereka menggunakan smartphone, menggunakan laptop yang dikoneksi dengan WiFi dan sebagainya. Nah, itu. Kemudian sesudah itu hasil dari diskusi tersebut dipresentasi, misalkan dipresentasi di depan kelas bisa menggunakan peralatan-peralatan digital tadi, atau guru juga bisa membantu mengakomodir diskusi kelompok dengan menggunakan papan tulis elektronik seperti itu. Nah, setelah hasil diskusi itu maka dibuat printout dari hasil diskusi tersebut. Nah, itu contoh dari pembelajaran ICT yang inovatif. Nanti mungkin Bapak Ibu yang lain ya bisa membuat contoh pembelajaran ICT yang inovatif sesuai dengan mapel masing-masing ya. Jadi untuk bisa menciptakan suatu pembelajaran ICT yang inovatif tentu saja harus didukung oleh sejumlah komponen ini ya, yang tentunya terintegrasi satu sama lain ya. Oke. Nah, tidak bisa dipungkiri bahwa ketika teknologi digital itu berkembang, teknologi digital yang digunakan dalam pembelajaran, maka tentu saja memberi dampak dalam hal perubahan metode pengajaran. Dulu lebih banyak metode pengajaran itu
direct learning ya, direct learning, pengajaran langsung. Dari belakang, pembelajaran itu dilakukan secara interaktif, ya. Jadi ada dialog antara guru dan peserta didik. Nah, itu karena kemudian ada metode-metode pengajaran yang lain. Oke, misalkan inquiry, kemudian kooperatif dengan berbagai tipe, ya, seperti itu. Dan itu tidak bisa dipungkiri, tidak bisa lepas dari hadirnya alat-alat atau perangkat-perangkat teknologi ini ya. Oke. Ini dalam perubahan metode mengajar ini ada beberapa hal yang menjadi terkait dengan aktivitas ataupun karakteristik ya. Pertama, bahwa ada keterlibatan ya, ada keterlibatan dari seluruh peserta didik ya. Dalam hal ini banyak siswa yang terlibat dalam pembelajaran. Dengan penggunaan perangkat ini juga pastinya menstimulus peserta didik untuk mencari tahu. Jangan kita berpikir yang sampai pada penguasaan suatu konsep yang dijelaskan oleh guru ya. Dalam hal penggunaan teknologi saja, pastinya semua peserta didik yang terlibat. Kenapa? Karena rasa ingin tahu. Rasa ingin tahu. Untuk tingkatan sekolah dasar ya, ketika seorang anak menggunakan aplikasi tertentu atau menggunakan perangkat teknologi digital yang mungkin saja baru bagi dirinya ya, maka mau tidak mau dia akan bertanya kepada temannya. Ya, ini sudah memunculkan keterlibatan ya. Ketika dia bertanya kepada temannya, temannya menjelaskan, sudah pasti ada secara psikologi anak tersebut akan termotivasi untuk terus mengeksplorasi perangkat teknologi yang digunakan. Mengeksplorasinya dalam hal mencari informasi terkait materi ataupun tugas yang diberikan oleh guru. Jadi yang sehingga membuka peluang keterlibatan dari semua peserta didik. Selanjutnya karakteristik yang lain ya terkait penjelasan aktivitas A. Untuk penjelasan ini sendiri dulu guru yang menjadi pusat dari materi, pusat dari pengetahuan, pusat dari penyedia informasi. Sehingga penjelasan itu hanya satu arah dari guru kepada siswa. Sementara dengan hadirnya teknologi, perangkat teknologi ya, maka memungkinkan untuk ada diskusi antara peserta didik satu sama lain ataupun interaktif antara guru dan peserta didik. Jadi mungkin saja apa yang dijelaskan oleh guru dengan bahasa yang mungkin tidak dimengerti oleh peserta didik, maka bisa rekan sebayanya menjelaskan kepada teman yang belum mengerti dengan bahasa yang sederhana. Contoh seperti itu. Membuka peluang untuk semua orang bisa memberikan penjelasan sesuai dengan pengetahuan yang dimiliki. Dari penjelasan tersebut akan memberi dampak bahwa akan menambah pengetahuan dari masing-masing peserta didik. Kenapa? Ketika mereka berdiskusi, masing-masing mengeluarkan pendapat. Tentu saja ada yang memberikan pendapat yang mungkin benar, itu diterima. Namun ketika ada yang memberikan pendapat keliru atau tidak lengkap, maka akan disempurnakan oleh temannya. Sehingga teman yang memberikan pendapat tadi yang awalnya tidak tahu atau sudah tahu tapi pemahaman terhadap materinya belum mendalam, dengan diskusi tersebut, diskusi yang muncul karena penggunaan perangkat teknologi tadi, maka memungkinkan penguasaan materinya lebih baik lagi ya. Nah, dan ini pula terkait dengan pengetahuan ya, pedagogik ya. Terjadi pergeseran dari tadi sudah saya singgung, pergeseran dari
sentral pembelajaran teacher centered learning menjadi student centered learning ya. Jadi hadirnya perangkat teknologi digital membuka peluang, bukan saja membuka peluang, tapi memberi pengaruh, memberi dampak langsung bahwa ada perubahan metode pengajaran yang dulunya hanya direct learning menjadi lebih variatif ya. Nah, kita lihat bahwa lingkungan belajar abad 21 saat ini mengalami perubahan yang sangat cepat ya. Perubahannya sangat cepat sekali. Ini tidak lepas dari keuntungan dari penggunaan teknologi digital ini sendiri. Keuntungan yang pertama bahwa lingkungan belajar menjadi inovatif, tercipta lingkungan belajar yang inovatif. Kemudian keuntungan yang kedua yaitu memamerkan upaya yang diperluas dan kreatif. Nah, jadi ini sebenarnya hasil dari pembelajaran menggunakan perangkat teknologi digital ya, dihasilkan ini ya. Terkait dengan karakteristik lingkungan belajar abad 21 ini sendiri menciptakan atau membentuk karakteristik dalam pembelajaran, yaitu terhubung, fleksibel, dan kolaborasi. Ya, terhubung, ya saling terhubung di kelas ruang fisik maupun di kelas virtual. Ya. Kemudian fleksibel. Fleksibel ini dalam kaitan bahwa tidak mengacu hanya pada satu sumber belajar, ya, tidak mengacu hanya pada satu model belajar, ya, tidak mengacu hanya pada kreativitas satu orang saja, misalkan dalam diskusi kelompok. Nah, itu dimaksud dengan fleksibel. Dan kemudian adanya kolaborasi, kerjasama. Dari apa? Dari diskusi yang terbentuk. Seperti itu ya. Nah, bisa kita lihat bersama bahwa lingkungan belajar abad 21 ini memberikan dampak positif kepada siswa ya. Beberapa dampak yang bisa kita lihat yaitu bahwa siswa atau peserta didik mampu mengeksplorasi dan menggabungkan perangkat-perangkat digital ya. Mengeksplorasi ketika mereka pastinya ketika diberikan tugas oleh guru, siapa yang bisa kasih contoh untuk mengeksplorasi dan menggabungkan perangkat-perangkat digital ini seperti apa? Ayo, siapa yang memberikan pendapat? Mungkin saya, Pak. Silakan. Bagaimana? Ya, Pak. Kalau menurut saya untuk poin pertama mengeksplorasi dan menggabungkan perangkat digital dalam pembelajaran itu misalnya kalau mengeksplorasi itu peserta didik mencari materi, Pak, terkait dengan materi pembelajaran di internet. Itu mengeksplorasi menurut saya. Kemudian kalau menggabungkan dari perangkat-perangkat digital itu masing-masing peserta didik dengan perangkat digitalnya dari artikel-artikel yang mereka eksplor berbeda, dari sumber-sumber yang mereka eksplor juga berbeda. Itu yang dimaksud dengan menggabungkan perangkat-perangkat digital tersebut. Dari perangkat-perangkat yang mereka gunakan itu digabungkan menjadi satu informasi baru bagi mereka, Pak. Kalau menurut saya seperti itu, Pak. Betul, tepat, ya, tepat, betul, bagus. Jadi memampukan peserta didik untuk mengeksplorasi berbagai sumber belajar ya, berbagai sumber belajar. Kemudian dengan akses yang merata, katakanlah setiap peserta didik memiliki perangkat digital, ya, bisa dalam bentuk smartphone, bisa dalam bentuk tab, bisa juga laptop,
yang ada koneksi ada koneksi internetnya dan sebagainya ya, maka bisa ada kolaborasi. Misalkan satu diberikan tugas mencari informasi apa, yang lainnya diberikan tugas mencari informasi tentang apa. Ya, seperti itu. Bagus ya. Ya, tepat. Oke. Kemudian kemampuan lain yang muncul adalah lingkungan belajar didesain oleh pendidik yang kreatif. Lingkungan belajar didesain oleh pendidik yang kreatif. Misalkan apa? Seorang guru, satu hal yang mau saya tekankan bahwa dalam pembelajaran di lingkungan belajar abad 21 ini, kompetensi yang mutlak harus dikuasai oleh seorang guru di samping kompetensi keilmuan yang menjadi basic dari sang guru. Maka kompetensi yang lain yang mutlak harus dimiliki oleh seorang guru adalah penguasaan terhadap teknologi informasi dan komunikasi. Ya, itu mutlak, itu harus wajib. Ya, ketika seorang pendidik memiliki kompetensi keilmuan yang baik dalam arti menguasai mata pelajaran yang menjadi basic ilmuannya, kemudian menguasai teknologi pembelajaran ya, maka kreativitas yang bisa dimunculkan, misalnya kalau dari perspektif saya pribadi ya, misalkan meskipun kita belajar dengan disiplin ilmu masing-masing ya, mapel masing-masing, tapi tanpa disadari ada kompetensi lain yang kita miliki. Siapa yang bisa berpikir kompetensi apa itu? Misalkan saya belajar matematika, ada yang belajar biologi, MIPA ya, ada yang belajar fisika, ada yang belajar kimia, seperti itu. Meskipun masing-masing dengan disiplin ilmu masing-masing, kita menguasai disiplin ilmu kita masing-masing, tapi tanpa kita sadari ada kompetensi lain yang kita kuasai juga, tanpa kita sadari. Meski tidak kita kuasai sepenuhnya kalau tidak dilatih. Apa itu? Penggunaan teknologi, Pak. Betul. Lingkungan belajar yang penggunaan teknologi, betul. Apalagi? Kemampuan mendesain, Pak. Ya, bagus. Disuruh untuk mendesain bahan ajar, contoh, atau diskusi kelompok, mau menyajikan hasil diskusi dalam bentuk PowerPoint. PowerPoint ini kan nggak harus mencatat, misalkan satu paragraf kita tulis semua, kan tidak. Namanya PowerPoint, berarti ide-ide pokok saja yang disajikan. Iya toh? Seperti itu Iya, kemampuan Pak. mendesain. Ya, kemampuan mendesain, ya, kemudian kemampuan untuk menggunakan perangkat teknologi. Nah, bagaimana mendesain lingkungan belajar yang kreatif oleh seorang pendidik yang kreatif? Misalkan bagaimana? Bisa seperti model belajar mungkin satu. Dalam RPP kan pasti cuma satu model belajar yang digunakan. Tidak mungkin kita gunakan banyak model belajar. Dalam rancangan desain pembelajaran RPP, biasanya kan menggunakan model pembelajaran discovery learning. Yang bisa kita kombinasikan adalah pendekatan, approach yang digunakan. Metode pembelajarannya apa? Metode dan model kan beda. Iya kan? Oke. Iya, Pak. Diskusi, ceramah, apalagi sebagainya. Kemudian menekankan pada integrasi perangkat digital, itu sudah pasti. Dan selanjutnya pembelajaran digital melalui simulasi, melalui
uji coba, praktek seperti itu ya. Dan kemampuan yang lain adalah mampu memodelkan proses ya melalui gambaran dunia nyata. Misalkan menggambarkan proses apa kalau di IPA? Fotosintesis ya. Contoh seperti itu. Iya, bisa tidak? Bisa ya? Siapa yang bisa memodelkan fotosintesis? Bisa tidak kita memodelkan fotosintesis, proses fotosintesis? Bisa ya? Karena ada modelnya. Yang Pak siapa yang pernah kasih penjelasan kemarin itu ya? Nah, seperti itu. Baik. Nah, dalam lingkungan belajar abad 21 juga terjadi rotasi dari proses belajar itu sendiri ya. Bahwa misalkan untuk aspek analisis evaluasi ya terjadi perubahan yang sifatnya konstruktif ya, yaitu terjadi partisipasi aktif dalam pembelajaran. Kemudian untuk sintesis bahwa guru sebagai fasilitator ya. Nah, ini rotasi dari model pembelajaran ya. Baik, ini apa namanya selanjutnya ini pengalaman belajar yang bisa didapatkan dari lingkungan belajar abad 21. Beberapa hal yang bisa dijadikan pengalaman belajar ya, atau pengalaman belajar yang diperoleh dari lingkungan belajar abad 21. Oke, bahwa penggunaan perangkat teknologi digital ini bisa dijadikan sebagai aset belajar untuk mengajarkan konten materi sekaligus mengajarkan kemampuan literasi. Iya toh? Kan mencari sumber informasi belajar yang tanpa batas, unlimited itu kan pasti orang harus membaca dulu. Ada kesesuaian tidak sumber belajar ini dengan solusi masalah yang ingin kita cari. Seperti itu kan? Nah, terkait dengan literasi ya. Kemudian pengalaman belajar yang lain. Pendekatan yang sangat diperluas untuk belajar ya. Tadi saya sudah pendekatan belajar tuh contoh-contoh pendekatan belajar seperti apa? Contoh pendekatan belajar seperti apa? Siapa yang bisa ini? Kalau RME, kalau dalam matematika realistic mathematics education itu apakah model atau pendekatan? Saya orang matematika ada orang itu. RME itu model atau pendekatan? Ada yang bisa model, ada yang bisa pendekatan. Tergantung apa? Siapa yang bisa jawab? Beberapa pendekatan dalam belajar. Beberapa pendekatan dalam belajar itu apa? Ayo, pendekatan dalam belajar apa saja? Pendekatan saintifik, Pak. Ya, saintifik 5M itu toh. Kemudian pendekatan apa lagi? Inquiry, Pak. Inquiry. So, apa lagi? Pendekatan proses. Ya, pendekatan proses, betul. Pendekatan proses. Nah, Anda bisa lihat sendiri. Anda bisa lihat sendiri bahwa dalam pembelajaran menggunakan dengan menggunakan perangkat-perangkat teknologi digital tadi, maka dimungkinkan untuk menggunakan berbagai pendekatan, tidak terbatas hanya satu pendekatan. Iya toh? Nah,
Kemudian pengalaman belajar yang lain adalah adanya kerjasama, ya, bisa memupuk kerjasama dan jaringan belajar. Misalkan contoh sederhana, ketika ada seminar, ada conference, ya, lalu hadir berbagai peserta, hadir banyak peserta dari berbagai sekolah, misalkan berbagai perguruan tinggi, katakanlah satu kota, atau berbagai perguruan tinggi berlainan kota, ya, itu kan sesudah itu kan pasti ada dialog-dialog antara narasumber ataupun antara narasumber dengan peserta ataupun di antara para peserta seminar sendiri. Mungkin saja ada informasi dalam yang disajikan narasumber dalam seminar yang belum dipahami dengan baik, ataukah ada yang ingin mendapat pengetahuan tambahan, kira-kira materi yang dikasih oleh narasumber ini apa dampak atau tindak lanjutnya seperti apa, atau implementasi lanjutannya nanti seperti apa. Nah, dari situ kan pastinya harus ada kolaborasi, harus ada saling saling ada kerjasama. Nah, ketika terbangun kerjasama, pastinya sudah ada jaringan belajar sudah ada. Oh iya, mungkin kita bentuk paguyuban pengajar biologi, paguyuban pengajar ini, dari misalkan paguyuban pengajar biologi PPG Prajab 2, contoh. Iya kan? Nah, seperti itu. Kemudian pengalaman belajar yang lain adalah transisi peserta didik menjadi praktisi. Transisi, adanya pergeseran, ya, ada transisi, peralihan dari peserta didik menjadi praktisi. Misalkan seperti apa? Contoh konkretnya kayak gimana? Misalkan kayak gimana? Apa yang bisa kasih contoh? Transisi. Adanya peralihan. Dulu mereka cuma dengar-dengar saja. Oh ya, guru kasih materi. Oh iya, penjelasan tentang misalkan konsep segitiga. Oh, segitiga itu adalah apa? Jenis-jenis segitiga berdasarkan besar sudut. Ya, jenis-jenis segitiga berdasarkan panjang sisi. Iya toh? Misalkan. Tapi ketika itu dulu, ketika guru belum pembelajaran masih dengan cara konvensional, ya, masih tradisional. Guru sebagai pusat informasi. Nah, seperti itu. Maka peserta didik hanya pasif untuk menerima transfer pengetahuan dari guru. Nah, namun dengan adanya penggunaan perangkat teknologi digital yang merata, maka terjadi transisi. Mereka bisa menjadi praktisi. Praktisi ini seperti apa? Kami bisa kasih contoh. Saya sudah kasih narasi pembuka itu. Tinggal dilengkapi saja. Dulunya mereka cuma ini, sekarang mereka bisa apa? Dulu mereka cuma mendengar penjelasan, sekarang mereka bisa memberi penjelasan. Tanpa sadar kan mereka menjadi guru itu sebenarnya. Iya kan? Benar tidak? Iya, Pak. Ya, Iya, Pak. mereka menjadi, dulunya mereka cuma mengambil peranannya sebagai pendengar guru berceramah. Tapi dengan adanya perangkat teknologi, maka mereka bisa
menjelaskan kepada rekan sejawat. Itu kan memberi penjelasan, kemudian melakukan riset kecil, ya, melakukan riset kecil, riset dalam kelompok, kemudian berdiskusi hasil dari penelitian kecil. Itu kan mereka sudah jadi praktisi sebenarnya. Iya kan? Praktisi dari apa? Praktisi dari apa? Pentransfer pengetahuan, dalam hal ini guru. Ya toh? Oke. Selanjutnya, pengalaman belajar yang lain mengarah pada peningkatan persiapan dan pembelajaran bahasa. Ketika Anda belajar biologi, namun diberi tugas dan Anda harus mencari sumber informasi dengan menggunakan perangkat digital Anda. Anda browsing di Google aja itu sejumlah sejumlah informasi terkait apa yang Anda butuhkan ya. Nah, dan informasi itu bukan cuma satu bahasa. Ya. Ada bahasa Inggris, ada bahasa Indonesia, ada bahasa lain juga. Bahasa Mandarin yang lagi tren sekarang. Iya toh? Nah, tanpa disadari Anda belajar bahasa kan? Misalkan Iya, Anda Pak. informasi Iya, ada satu Pak. informasi belajar. Ada satu informasi belajar terus Anda cari tapi dalam bahasa Inggris. Oh, ini artinya apa ya? Oh, Anda pakai kamus elektronik. Anda pakai kamus elektronik lalu Anda cari artinya. Meskipun satu kata Anda paham, tapi dari 1000 kata, 100 kata, atau berapa beribu kata, minimal 1-2 kata Anda hafal. Anda tertinggal dalam memori Anda. Seperti itu. Anda belajar bahasa tanpa Anda sadari. Ya, tak? Baik. Meskipun hanya sebatas vocabulary ya, kosakata. Kemudian pengalaman belajar yang lain bahwa terjadi perpaduan pendidikan ya, perpaduan pendidikan dengan teknologi ya, secara aktif dengan melibatkan siswa dengan penghargaan dan umpan balik ya. Mohon maaf, apakah suara saya kedengaran dengan baik meskipun ada suara musik? Bisa ya? Kedengaran, Pak. Oke, baik. Oke. Nah, terkait yang barusan saya sampaikan ya, bahwa dengan penggunaan perangkat teknologi yang membentuk suatu atmosfer belajar yang kita sebut secara singkat sebagai lingkungan belajar abad 21, maka seorang pendidik sebenarnya bisa memanfaatkan ide baru ya dari belajar secara virtual maupun belajar dengan dalam ruang fisik, namun menggunakan perangkat teknologi, maka seorang guru, apalagi guru yang kreatif, itu bisa memanfaatkan ide-ide baru sebenarnya. Ya, ide-ide baru tersebut terbentuk dari tahapan-tahapan pemahaman konseptual, kemudian adanya peningkatan retensi, ya, kemudian bergerak di luar settingan kelas tradisional. Ya. Ide-ide baru tersebut terbentuk dari tahapan-tahapan ini sebenarnya. Tahapan yang dibentuk dari lingkungan belajar abad 21. Terkait dengan pemahaman konseptual, ya. Kemudian retensi ini seperti apa maksudnya? Siapa yang paham peningkatan retensi? Retensi ini bagaimana maksudnya? Siapa yang paham? Retensi. Retensi itu kemampuan untuk menyimpan informasi dalam memori. Ya,
Itu yang namanya retensi. Retensi ada karena adanya apa? Repetisi, pengulangan. Adanya pengulangan. Oke. Kemudian ya saya rasa untuk bergerak di luar settingan kelas tradisional ini saya rasa Anda paham ya. Nah, barusan kita belajar bagaimana Anda belajar bahasa toh? Makanya bagian ini sengaja saya biarkan. Silakan Anda cari artinya apa maksudnya. Ada berapa poin ini? Saya bisa ini terus saya sengaja biarkan biar poin ini terpenuhi lah, mengarah pada peningkatan persiapan dan pembelajaran bahasa. Nah, ini silakan ada yang mau uraikan buat saya, buat kita semua. ELL proficiency ini terkait dengan kemampuan literasi ya. Oke, sisanya Anda cari apa? Engaging with team members. Artinya? Artinya? Adanya keterlibatan dengan anggota-anggota tim. Oke, kemudian improving student achievement. Artinya? Ayo siapa yang mau jawab? Improving student achievement. Artinya apa tuh? Meningkatkan Pencapaian siswa. pencapaian siswa. Iya. Hasil belajar siswa. Bagus. Achievement pencapaian, tapi arti bakunya pencapaian. Noun-nya pencapaian, tapi kalau dibawa ke adjektif itu artinya hasil belajar ya. Oke. Kemudian application of learned skill sets. Artinya? Aplikasi dari apa yang dipelajari, Pak? Bagus. Aplikasian dari apa yang dipelajari. Dari sejumlah keterampilan yang dipelajari, skill sets ini ya. Oke, bagus. Kolaborator ya kerjasama. Ya tak? Kemudian project execution. Eksekusi proyek, Pak. Ya, bagus. Real world problems ini ya masalah dari dunia nyata tak? Tanpa Anda sadari kompetensi penguasaan bahasa Inggris secara sederhana sudah Anda miliki. Ya kan? Nah, itu dia. Oke. Ini sudah kita ini hasilnya saya kita diskusikan kalau tidak salah kemarin-kemarin ya. Oke. Ini ada kesenjangan dalam belajar ya, kesenjangan dalam belajar. Ini tadi sudah disinggung di awal ya, kesenjangan pra pandemi COVID-19 dan kesenjangan pasca pandemi COVID-19 ya. Nah, ini juga sebenarnya kalau kayak gini sih yang sudah saya singgung tadi, ketika tersedianya fasilitas ya, dalam hal ini perangkat belajar digital dan tersedianya itu karena kondisi pandemi COVID, maka kesenjangan yang muncul adalah penguasaan terhadap perangkat teknologi tersebut dalam waktu singkat lah. Semua orang dipaksakan harus menggunakan. Kalau ada yang sudah mahir menggunakan karena sudah terbiasa sebelum pandemi COVID, maka itu tidak menjadi kendala. Namun ketika ada yang dipaksakan oleh keadaan, maka dia harus memaksakan diri menguasai perangkat teknologi tersebut. Maka itu yang dimaksud dengan kesenjangan ya. Nah, ada yang sudah mahir, ada yang baru belajar, atau ada yang belum mahir dan bahkan ada yang baru belajar untuk bisa memahami. Itu seperti itu kesenjangannya. Ini sebenarnya tidak hal yang non teknis ya. Ada ini saya mencatat dari Anda. Ada yang bilang tidak ada pulsa, kemudian jaringan. Nah, jaringan ini ya oke lah, bisa. Oke, jaringan listrik, oke lah. Begini,
seperti di awal yang saya singgung kemarin, bahwa dengan adanya perangkat-perangkat teknologi digital yang membentuk iklim belajar abad 21, ya, maka memunculkan karakteristik-karakteristik dari pelaku-pelaku dalam dunia pendidikan itu sendiri. Misalkan dari guru, yang tadinya guru itu harus menguasai kompetensi keilmuan yang digelutinya. Ini kita bicara soal misalkan matematika, literasi matematisnya harus bagus seorang guru, ya. Nah, namun dengan adanya perangkat teknologi, maka literasi digital mutlak harus dimiliki oleh seorang guru. Ya, seperti itu. Literasi digital. Nah, kemudian itu nanti memunculkan literasi informasi. Nah, literasi informasi ini terkait dengan TIK itu, ya. Nah, itu dia. Selanjutnya, dengan skill-skill yang dimiliki tersebut, maka muncullah karakteristik yang melekat pada guru maupun siswa dan aktivitas-aktivitas dalam dunia pendidikan lainnya. Misalkan guru, tadinya guru biasa, sekarang orang kita dengar pakai istilah guru digital. Ya toh? Guru digital. Guru digital. Nah, guru digital ini yang adalah seorang guru, ketika guru itu menjadi pusat pembelajaran, ya, maka peran dia ketika dia merupakan seorang guru digital, maka dia menggunakan teknologi dan media, ya, menggunakan teknologi dan media untuk mendukung penyajian materi yang dia sampaikan kepada siswa-siswinya, ya. Dan ini kompetensi yang mutlak harus dimiliki oleh seorang guru adalah penguasaan teknologi digital. Itu wajib. Seperti tadi sudah saya singgung di awal tadi, ya. Jadi dulunya guru apa? Jadi guru, sekarang kita kenal istilah guru digital. Ya. Oke. Contoh seorang guru digital dalam kegiatan belajar, ya. Saya sudah singgung tadi. Guru tersebut mampu menggunakan papan tulis elektronik, ya, untuk menggambarkan grafik atau menggambarkan diagram, ya, dan sebagainya. Kemudian guru tersebut mampu memproyeksikan video dari website, katakanlah website tertentu, ya, atau dari YouTube misalkan. Ataupun guru mampu membuat video sendiri, video pembelajarannya dengan menggunakan aplikasi-aplikasi video, ya. Nah, ketika guru mampu memproyeksikan video ke dalam pembelajaran, dalam hal ini menggunakan untuk menerangkan materi kepada peserta didik, maka itu contoh dari seorang guru digital, ya. Dan selanjutnya tentu saja ini juga mutlak dikuasai. Misalkan dia harus, seorang guru digital ini harus menguasai sejumlah program atau aplikasi untuk mendukung kegiatan belajar. Kalau di matematika, misalkan Anda mau mengajarkan statistika, ya, mengajarkan statistika, Anda harus menguasai SPSS, ya, toh? Memang nantinya Anda jelaskan bagaimana memperoleh nilai dari suatu uji statistik. Namun Anda juga harus mampu menunjukkan nilai tersebut dengan menggunakan aplikasi. Karena kita berada di lingkungan belajar abad 21. Iya kan? Oke. Selanjutnya. Tapi bisa kasih contoh yang lain terkait guru digital ini. Ada contoh yang lain, silakan. Guru digital ini kayak gimana? Untuk dalam pembelajaran.
Pak, kebanyakan kalau guru digital itu dia melakukan proses pembelajaran itu kebanyakan berbasis teknologi Pak, seperti dari media-media pembelajaran, terus dalam kalau misalnya di fisika dalam membuat proyek-proyek kebanyakan juga kan ada software-software yang mungkin dia perkenalkan dan digunakan gitu Pak. Oke, bagus ya, tepat ya, bagus. Oke, ada yang lain? Itu sebenarnya itu sudah merangkum semua ya, bagus. Jadi itu tadi dalam fisika ya, dalam apel fisika ya. Kalau Iya Pak. dalam biologi itu biasanya aplikasi apa yang digunakan dalam pembelajaran? Selain YouTube tentunya, selain YouTube, aplikasi apa? Tadi saya pernah dengar waktu ada yang pernah kasih pendapat waktu kita tatap muka langsung. Pak, Ya. kalau seingat saya itu waktu katong semester 2 tuh katong menggunakan Makromedia Flash Pak, yang dimana itu dosen kami itu beliau mengajarkan kami itu pakai animasi-animasi hewan Pak, misalnya memakai kecoak Pak, lalu Pak dosen itu menunjuk bagian toraksnya, bagian depan, bagian belakangnya itu Pak, kalau seingat saya Pak. Oke, bagus ya. Makromedia. Ya, oke, bagus. Oke. Jadi itu ya. Jadi seorang guru ya di lingkungan belajar abad 21 di mana lebih dikenal dengan istilah juga guru digital ya. Itu mutlak harus menguasai teknologi digital ya. Dalam hal ini bagaimana menguasai perangkat digital pendukung kegiatan belajar dan juga aplikasi-aplikasi pendukung kegiatan belajar ya. Oke. Kalau sudah guru sekarang siswa digital. Siswa digital. Jadi ketika pembelajaran itu bergeser dari guru ke siswa, student centered learning, maka di mana dalam kegiatan belajar pun siswa tersebut menggunakan perangkat-perangkat teknologi dan media belajar yang sifatnya digital, maka siswa itu ketika dia mampu menggunakan, maka bisa disebut sebagai siswa digital ya. Contoh dalam kegiatan belajar sudah pasti ketika siswa tersebut mahir menggunakan perangkat belajar berbasis teknologi digital, baik di ruang belajar fisik maupun ruang belajar virtual, ya maka ini merupakan contoh dari siswa digital ya. Selanjutnya apa namanya? Contoh yang lain adalah siswa tersebut mampu untuk mengakses ketika sudah menguasai, terampil menggunakan, terampil mengoperasikan perangkat teknologi dan juga terampil menggunakan aplikasi-aplikasi, maka akan memudahkan peserta didik tersebut untuk mengakses sumber-sumber belajar tanpa batas. Dia bisa surfing di internet ya, bisa berselancar mencari informasi apa saja untuk mendukung apa yang dia pelajari. Nah, seperti itu. Kemudian siswa tersebut juga mampu membangun jejaring belajar atau kelompok belajar dengan teman sekelas ataupun dengan siswa dari sekolah lain. Ya. Yang seperti tadi saya sudah berikan contoh di awal tadi bahwa bisa terbangun kerjasama, kolaborasi
di mana kerjasama dan kolaborasi tersebut berbasis ketertarikan pada disiplin ilmu yang sama, maka dari situ bisa dibuat suatu jejaring ya, misalkan WhatsApp grup untuk belajar apa, seperti itu ya. Nah, mungkin ada yang bisa kasih contoh yang lain di antara Anda 23 orang ini, Mungkin dari saya, Pak. silakan. Ya, terima kasih atas kesempatannya, Pak. Kalau berkaitan siswa digital, contoh lain menurut saya itu misalnya siswa itu mampu menggunakan software-software untuk dalam menyelesaikan tugas, Pak. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa dalam pembelajaran paradigma baru pada abad 21 sekarang ini kan ada yang namanya pembelajaran berdiferensiasi. Nah, pembelajaran berdiferensiasi itu kan nanti peserta didik itu diberi kebebasan untuk mengerjakan atau menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru berdasarkan minat atau gaya belajar mereka. Nah, misalnya ada peserta didik yang gaya belajar audiovisual, maka dia bisa membuat tugasnya itu dalam bentuk video. Nah, kan seperti kita ketahui bahwa ada beberapa software untuk mengedit video, misalnya Canva atau KineMaster dan lain-lain, Pak. Itu salah satu contoh menurut saya. Terima kasih. Terkait siswa digital ya, bagus ya, bagus pendapatnya ya. Oke, terima kasih, bagus. Oke, jadi pada prinsipnya siswa tersebut mampu menggunakan perangkat teknologi, kemudian kemudian mampu menggunakan software-software ya, pembelajaran ya. Itu mutlak kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang siswa yang dikategorikan sebagai siswa digital ya. Dan dengan kemampuan tersebut tentu saja dia akan menjadi pribadi yang mandiri, bisa belajar secara mandiri ya. Memang tetap saja butuh arahan, butuh panduan dari guru. Tapi dalam hal-hal yang bagaimana? Ketika memahami materi yang sifatnya pengayaan, contoh, maka itu tentu saja butuh tuntunan dari guru ya. Oke, baik. Ini terkait dengan siswa digital. Guru, siswa, pastinya pembelajaran juga disebut sebagai pembelajaran digital ya. Oke, pembelajaran digital. Di sini saya kasih dua gambar yang memberikan contoh terkait pembelajaran digital. Yang satunya ini ruang kelas fisik, ya, dan yang lain ini adalah ruang kelas virtual. Oke, yang di sebelahnya, yang sebelah kiri ruang kelas fisik dan di sebelah kanan itu ruang kelas virtual. Oke, dari gambar ini, saya memang sebenarnya tidak memberikan poin-poin atau catatan tentang pembelajaran digital ini supaya saya memberikan kesempatan kepada Anda untuk memberikan pendapat. Untuk ruang fisik ini sendiri apa yang bisa Anda simpulkan terkait pembelajaran digital? Di situ Anda lihat guru menggunakan laptop ataupun PC ya. Kemudian peserta didik semuanya menggunakan perangkat yang sama. Ya, menggunakan personal komputer tapi all in one ini ya. Nah, ini. Pembelajaran yang digital itu seperti apa? Sedangkan yang sebelah kanan ini adalah ruang kelas virtual. Ya, menggunakan aplikasi Zoom. Sudah pasti ketika mengikuti perkuliahan di ruang kelas virtual ini masing-masing mahasiswa bebas menggunakan perangkat teknologi apa saja. Bisa menggunakan laptop, ya tak? Bisa menggunakan PC, personal komputer ya. Bisa menggunakan Android,
ya toh, dan sebagainya. Kalau ruang kelas virtual ini memungkinkan adanya variasi dari perangkat teknologi digital dalam pembelajaran perkuliahan ya. Namun di sini dia seragam ya. Namun ada sedikit tambahan, guru menggunakan papan tulis. Ini mungkin ya papan tulis elektronik bisa saja ini. Ada kan Anda pernah lihat televisi layar datar, ukurannya besar, tapi layar sentuh. Ya tak? Ada layar sentuh. Laptop sekarang juga kan ada yang layar sentuh kan. Tinggal pakai Iya, Pak. tangan aja. Tinggal bergeser, nggak usah pakai mouse lagi. Tinggal ini seperti. Apa yang bisa Anda simpulkan terkait pembelajaran digital? Ayo, gambarnya sudah ada, saya kasih gambaran. Tinggal Anda buat pendapat, silakan. Pembelajaran digital adalah suatu lingkungan belajar ataukah suatu aktivitas pembelajaran yang apa saja. Saya sudah kasih gambar ini sudah sebagai apa ya? Gambar ini sudah bisa membantu Anda untuk mendeskripsikan pendapat Anda sendiri terkait pembelajaran digital. Saya mencoba menjawab pertanyaan yang diberikan kepada kami, Pak, Silakan. terkait pembelajaran digital. Menurut saya, setelah mengamati gambar yang ditampilkan, ternyata pembelajaran digital itu pembelajaran yang memanfaatkan teknologi secara efektif, baik itu yang digambar ini secara tatap muka, di mana bisa terlihat guru di depan juga menggunakan teknologi, peserta didik di belakang atau di tempat duduknya masing-masing juga tetap menggunakan teknologi yang telah disediakan. Jadi semua yang dilakukan itu memanfaatkan teknologi, Pak. Betul, bagus ya. Oke, terima kasih ya. Terima kasih. Ada pendapat yang lain? Mungkin menambahkan atau menyederhanakan, atau silakan. Ayo, Iya Pak, mungkin dari saya menambahkan silakan. terkait pembelajaran digital ini berarti pembelajaran yang sama dengan tadi Kakak Tia sampaikan, bahwa pembelajaran yang menggunakan teknologi, memanfaatkan teknologi dalam proses pembelajaran. Seperti dua gambar ini sama-sama menggunakan teknologi dalam proses pembelajaran. Yang membedakannya, kalau untuk gambar yang sebelah kiri ini itu pembelajarannya secara luring tatap muka, tapi proses pembelajarannya di dalam kelas menggunakan teknologi seperti yang kita lihat, guru dengan komputernya, kemudian peserta didik masing-masing juga dengan komputernya, lalu tinggal guru mengarahkan saja, Pak. Ini juga salah satu contoh dengan penelitian saya waktu S1, saya menggunakan aplikasi untuk mengajar, tapi pembelajarannya itu berlangsung secara luring, tapi di dalam kelas itu proses kami itu secara virtual. Jadi masing-masing peserta didik dengan handphonenya masing-masing, kemudian tinggal saya mengarahkan dan
mengerahkan mereka untuk belajar. Sedangkan kalau untuk gambaran yang sebelah kanan ini pembelajarannya secara virtual. Jadi secara online. Jadi masing-masing peserta didik menggunakan baik yang seperti tadi Pak sampaikan Zoom untuk menggunakan HP maupun menggunakan komputer, tergantung penggunaan dari masing-masing peserta didik. Mungkin itu saja, Pak. Oke, baik. Jadi pembelajaran digital adalah suatu aktivitas pembelajaran di mana guru maupun peserta didik menggunakan perangkat teknologi yang seragam ataupun bervariasi. Ya, jadi itu lebih saya sederhanakan aja. Oke. Oke, baik. Kalau pembelajaran tentunya untuk bisa menguji sejauh mana penguasaan materi yang sudah guru ajarkan kepada siswa ya, maka harus dilakukan apa? Harus dilakukan apa? Asesmen, Pak. Ya, Asesmen, Pak. asesmen, penilaian, evaluasi toh? Iya, Pak. Ya, oke. Dulu kita lakukan evaluasi yang konvensional, periksa siswa punya hasil ujian, kasih nilai, kembalikan. Kemudian nanti kita buat daftar penilaian, lalu diisi di laporan pendidikan. Contoh seperti itu guru ya, kalau di perguruan tinggi, ya nantinya dimasukkan di database. Namun sekarang kan sudah ada sistem sistem akademik sendiri untuk penilaian maupun informasi perkuliahan yang di Unpati kan namanya SIAKAD ya, Sistem Informasi Akademik ya. Nah, ini saya tadi Anda bilang bahwa dulu penilaiannya konvensional, sekarang penilaiannya digital, evaluasi digital, penilaian atau evaluasi secara digital juga. Di sini saya mengambil contoh dari aplikasi Google Classroom. Saya ambil dari kelas saya sendiri, namun nama peserta mohon maaf saya blurkan ya, saya kasih blur, ini terkait privasi orang juga ya. Jadi saya ini yang poin saya adalah bagaimana apa yang saya sampaikan kepada Anda itu yang intinya di situ. Jadi ini salah satu contoh untuk penilaian digital ya. Jadi dulu kan kita harus periksa apa pakai pena ya atau spidol lalu kasih nilai di lembar ujian mahasiswa, lembar ujian siswa. Namun sekarang cukup Anda menilai di Google Classroom saja. Bisa Anda lihat contoh di sini. Jadi kalau dulu kan pastinya lama ya, lama. Karena Anda cek semua, seorang guru harus mengecek siapa yang masukkan tugas, ada daftar nama siswanya ada, kemudian nanti dicek, oh iya si A masukkan nilai, si B masukkan tugas, si C masukkan tugas, oh si D tidak masukkan, si E tidak masukkan. Kemudian ada yang terlambat memasukkan tugas. Kalau terlambat ya pastinya datang bawa ke guru bilang, kamu terlambat masukkan tugas, Pak. Segala banyak alasannya macam-macam. Hal yang sama berlaku juga ketika kita menggunakan aplikasi. Nah, di sini kan ada mahasiswa yang tidak memasukkan tugas sehingga langsung keterangan tidak ada. Ada yang sudah masukkan ya sudah dinilai, dikasih nilai ini ya. Tapi ada keterangan terlambat. Dia masukkan terlambat. Kalau saya klik nanti informasi detail yang muncul dia terlambat berapa menit atau berapa jam atau berapa hari. Nah, seperti itu. Jadi penilaian yang tadinya penilaian sifat konvensional dengan lingkungan belajar abad 21 dia bergeser. Ya, bergeser ke penilaian yang sifatnya digital. Bisa menggunakan
Siapa yang gunakan Microsoft 365? Bisa nilai di situ tidak? Bisa kasih nilai hasil pekerjaan atau hasil ujian di Microsoft 365 tidak? Ayo. Ya, Bapak Ibu kan guru ya, calon guru. Jadi harus tahu. Pak, kalau dari yang saya tahu kayaknya bisa Pak, soalnya saya punya adik di SMA 2 Ambon itu waktu tesnya menggunakan Microsoft 365 khususnya Ya. untuk Microsoft Teams Pak. Betul. Bisa. Makanya digunakan untuk sebagai aplikasi untuk evaluasi ya. Tapi kebanyakan untuk akses itu biasanya dimiliki kalau secara pribadi tidak, itu kebanyakan sekolah ya. Sekolah yang miliki. Sekolah mereka beli lalu mereka itu mungkin juga berbasis jaringan mungkin. Saya sih belum pernah menggunakan sih. Saya cuma baca-baca informasi aja. Karena ya kalau beli sendiri juga kan ngapain juga gitu loh. Saya lebih cenderung menggunakan aplikasi yang lebih efisien dan efektif. Oke. Contoh lain, misalkan dalam meriksa hasil atau hasil riset skripsi dari mahasiswa ya, mahasiswa bimbingan. Misalkan dulu pandemi COVID, walaupun tanpa pandemi, kalau seorang dosen yang dia malas pegang hard copy yang berat-berat ya, dia lebih suka paperless ya. Paperless itu ya ini evaluasi secara digital ini ya. Jadi misalkan mahasiswanya ingin bimbingan skripsi, ya sudah diminta dikirim ke email sang dosen, kemudian nanti dia periksa di Microsoft Word, ada bagian-bagian yang ditandai yang perlu diperbaiki, kemudian dikomentari, iya kan? Nanti dosennya mengomentari. Nanti ketika file dari file skripsi tersebut dikirim balik ke mahasiswa bimbingan, maka mahasiswa ini bisa lihat, oh iya, ini ada komentar dari dosen di sini. Oh iya, ini bagian-bagian ini yang harus saya perbaiki. Ini ada bagian ini sarannya seperti apa. Kalau evaluasi untuk skripsi mahasiswa juga koreksi bimbingan skripsi secara manual ya, pastinya hard copy-nya diberikan ya. Hard copy-nya diberikan, kemudian nanti ya dicoret-coret, oh iya perbaiki bagian ini. Cuma satu hal yang tidak bagus ketika skripsi tersebut kena hujan atau hilang. Nah, itu satu kendala. Tapi dengan adanya digital ini, maka evaluasi yang berbasis digital ini, maka hal tersebut bisa tereliminir ya dengan sendirinya. Ya, toh? Nah, ini keuntungan dari penilaian secara digital seperti ini. Penilaian, evaluasi, periksa skripsi dan sebagainya, bimbingan secara digital ya, keuntungannya seperti ini. Ya. Oke. Ada pertanyaan? Ada yang mau bertanya? Oke. Siapa yang bisa kasih contoh lain? Siapa yang pernah implementasi untuk penilaian digital ini? Mungkin ada yang sudah honor-honor di sekolah mungkin. Oke. Iya, Pak. Ya, silakan ya. Bagaimana? Contohnya tuh pakai Google Form, Pak. Di situ juga bisa langsung ketika siswa mengerjakan kuis bisa langsung dinilai, Pak. Jadi Betul, dia bisa. betul. Iya, Pak. Bagus ya, Google Form. Atau Anda mau bikin kuesioner online toh untuk penelitian. Saya pernah riset kolaborasi dengan dosen dari universitas lain, kemudian ada dosen dari Jerman. Saya pernah riset kolaborasi ya menggunakan Google Form. Jadi kita meneliti pandangan peserta didik dari berbagai negara, Asia Pasifik, Afrika, Eropa, dan dalam hal ini Indonesia di ASEAN ya. Dan waktu itu saya diberi tugas untuk mencari data, mengumpulkan data di Maluku, dan saya mengambil di Unpati sendiri ya. Nah, dari
itu contoh bahwa tanpa kita bertemu fisik secara langsung, tapi dengan kemudahan teknologi digital ini, maka memungkinkan riset bisa dilakukan meski tanpa harus bertemu secara fisik. Oke, itulah keunggulan-keunggulan dari lingkungan belajar abad 21. Dan sebagai guru, Bapak Ibu diharapkan untuk semakin mengasah kemampuan untuk menguasai perangkat teknologi ya digital. Itu yang sangat mutlak dibutuhkan. Sehingga nantinya benar-benar menjadi guru yang profesional. Saya rasa untuk pertemuan ini cukup. Nanti di pertemuan berikut kita bahas tentang teknologi dan media dalam pembelajaran ya. Oke. Saya rasa untuk malam ini cukup ya. Oke. Nanti rekaman perkuliahan, kebetulan ini saya rekam. Jadi nanti sesudah itu saya kirim ke ini, ke apa namanya, pengelola ya, admin PPG, dan nanti saya juga kasih link ke Anda, Bapak Ibu, Anda semua ya. Oke, untuk malam ini cukup dan sampai ketemu untuk pertemuan berikutnya ya. Baik, selamat malam dan nanti saya tunggu. Karena kita tinggal Zoom saja, maka nanti saya rasa sangat memungkinkan ya. Kita tinggal perkuliahan kapan Anda atur waktu, yang penting sore dan malam gitu. Oke. Baik, saya sudahi dulu pertemuan kita dan nanti materinya saya kirimkan ke Pak Bramson ya. Oke. Baik, selamat malam.